Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lum'atus Sa'adah, NIM 2106311000042. Saya dari kelas 2B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang media pembelajaran kejuruan untuk memenuhi tugas laporan praktikum multimedia edukasi. Di sini saya akan membahas materi tentang belajar, media pembelajaran, fungsi media pembelajaran, manfaat media pembelajaran, keterbatasan penggunaan media pembelajaran, pembelajaran inovatif, pembelajaran yang efektif, kriteria pemilihan media pembelajaran, klasifikasi media pembelajaran menurut Arsyad. Belajar merupakan proses pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baru ketika seseorang berinteraksi dengan informasi dan lingkungan. Pembelajaran interaksi antara guru, siswa semakin tinggi interaktivitas, semakin efektif pembelajaran. Media pembelajaran, posisi interaksi guru dan siswa memudahkan komunikasi untuk guru dan siswa. Media mengantarkan pesan pembelajaran dari guru ke siswa, memfasilitasi komunikasi dari guru ke siswa. Media mengacu apapun yang membawa informasi dari sumber pesan ke penerima pesan, pembelajaran dari guru ke siswa atau dari siswa satu ke siswa lainnya. Media pembelajaran, Selma Dino 2008, kata media merupakan jamak dari medium, yang berarti sarana komunikasi. Kata media dalam bentuk Latin antara. Istilah ini mengacu pada sesuatu yang membawa informasi antara sumber dan penerima. Kata media berasal dari bahasa Latin medium, yang secara harfiah berarti tengah atau pengantar. Pengertian media menurut AECT sebagaimana yang dikutip Miyarso adalah segala bentuk dan saluran untuk proses transmisi informasi. Miyarso 2009. Media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses pembelajaran dengan fungsi memperjelas makna pesan yang disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik dan sempurna. Fungsi media pembelajaran, yang pertama sebagai alat bantu, yang kedua sebagai sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah proses belajar. Jenis, manusia, bahan, lingkungan, alat atau perlengkapan, aktivitas. Pemanfaatannya yaitu sebagai desain, slide, modul, buku, dan lain-lain. Sebagai utilizajen, yaitu pasar, museum, kebun binatang, dan lain-lain. Manfaat media pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. Kita hanya memfasilitasi gaya belajar auditori, perlu memfasilitasi gaya belajar visual dan kinestetik. Yang kedua, membantu keterbatasan ruang. Pembelajaran tidak hanya berlangsung di ruang kelas saja, di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Yang ketiga, munculkan gairah belajar. Peserta didik lebih antusias dan mengikuti pembelajaran. Tidak hanya transfer kemampuan, tetapi meningkatkan interaksi pembelajaran dengan menggunakan media. Tercipta interaksi antara guru dengan siswa. Siswa dengan siswa, pembelajaran lebih menarik dan motivasi lebih terjaga, sehingga mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Yang keempat, gaya belajar dan kemampuan awal yang dimiliki. Bagaimana siswa terfasilitasi untuk mengembangkan potensi pada dirinya. Siswa memiliki kemampuan belajar tinggi dapat menyelesaikan lebih cepat, siswa yang lambat bisa mengikuti pembelajaran. Yang kelima, pengalaman, rangsangan, dan persepsi yang sama. Media pembelajaran yang mengkonkretkan materi pembelajaran tersebut, misal melihat bagian sel alat bantu. Media membantu menghadirkan tampilan sel di kelas seperti gambar, animasi, media. Menghadirkan di kelas persepsi peserta didik sama. Yang keenam, meningkatkan kualitas pembelajaran. Pengetahuan awal, kondisi, sumber belajar dapat menjadikan pembelajaran lebih berkualitas. Pembelajaran tidak hanya transfer pengetahuan, tapi interaksi terbentuk setiap kegiatan pembelajaran. Keterbatasan penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, pemakaian media pembelajaran hanya sebagai alat bantu, bukan pengganti guru.
Yang kedua, media yang digunakan listrik maka sangat bergantung terhadap daya listrik tersebut. Yang ketiga, terkadang ada juga media yang memerlukan adanya penataan ruangan yang khusus. Yang keempat, penggunaan media pembelajaran sangat sukar secara bervariasi. Yang kelima, mempersiapkan beberapa media pembelajaran memerlukan waktu cukup lama. Yang keenam, kalau terjadi kerusakan mendadak sangat mengganggu dan tidak dapat digunakan untuk selanjutnya. Yang ketujuh, yaitu perlu adanya pemeliharaan yang ekstra hati-hati khususnya yang bersifat elektronik agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Pembelajaran inovatif. Yang pertama, menerapkan teknologi dalam pembelajaran sesuai dengan perkembangan yang ada. Yang kedua, teknologi dioptimalkan dalam pembelajaran. Yang ketiga, komputerisasi maupun handphone. Yang keempat, pembelajaran mengikuti teknologi, menggunakan teknologi di luar pembelajaran. Yang kelima, pembelajaran inovatif tidak hanya menggunakan teknologi sebagai alat. Yang keenam, sebagai cara melakukan hal baru sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau kebutuhan kurikulum. Pembelajaran yang efektif. Yang pertama, menilai pengetahuan sebelumnya, perlu mengetahui kemampuan awal, menilai kemampuan akhir siswa, menilai signifikansi perubahan siswa. Yang kedua, mempertimbangkan perbedaan individu, analizer, learner, gaya belajar yang dimiliki. Perbedaan dimiliki merancang agar terjadi interaksi secara merata sesuai dengan perbedaan individu. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Indikator utama sebagai standar pembelajaran efektif atau tidak. Jika tidak, tujuan pembelajaran sulit melakukan penilaian. Yang keempat, keterlibatan siswa dalam aktivitas belajar yang relevan. Tidak hanya melibatkan aktivitas, tetapi relevan dengan tujuan pembelajaran yang dicapai. Yang kelima, feedback, tepat waktu dan konstruktif. Respon segera agar mendapat jawaban dari yang mereka lakukan. Kriteria pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, tepat untuk mendukung isi pembelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, dan generalisasi. Yang ketiga, praktis, luwes, dan bertahan. Yang keempat, guru terampil menggunakannya. Yang kelima, pengelompokan sasaran. Yang keenam, mutu teknis. Klasifikasi media pembelajaran menurut Arsyad. Yang pertama, gambar diam yang diproyeksikan seperti slide, film bingkai, film rangkai, OHT, transparansi, program komputer. Yang kedua, bahan yang tidak diproyeksikan seperti bahan cetak, papan tulis, bagan balik, flip chart, diagram, bagan grafik, dan foto. Yang ketiga, gambar bergerak yang diproyeksikan, contoh film rekaman video. Yang keempat, rekaman audio dalam kaset atau piring. Terima kasih, demikian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.